ya gitu gitu. Karena apa istilahnya? Ya itulah Saya kelebihannya SP saya kelaminnya Muhammad itu. saya kemarin dapat kabar dari orang Cilacap juga. Ternyata orang-orang situ memang sering menemukan emas, Kang. Maksudnya itu emas bukan goib ya. Jadi emas nyata ada yang menemukan segini itu saya dapat kabar juga dari orang Cilacap sering menemukan. Jadi tiba-tiba nemu di situ. Itu ternyata ada sangkut pautannya dengan ini Nusa Kambangan gitu. Hmm. Jadi seperti itu. Itu tuh tadi juga banyak yang mau ikut ke situ, Kang. Gimana nih? Mau ikut ke Cilacap. Boleh gini Kalau aja gitu. Apakah kesananya itu kita ketemu di sana? Kalau masih nanti searah dari Bandung nih, istilahnya ikut saya boleh. Kita ketemu dengan Mas Surya di Kebumen atau gimana, gitu ya istilahnya. Gitu. Tapi kan kalau terlalu banyak, ya kalau cuma menonton mah janganlah. Jadi gini aja, nanti sama Mas Surya diseleksi. Dia apa? Coba aja dia praktek dulu sendiri. Jadi pembuktian dulu. Bener nggak mampunya, gitu aja. Ya, mampunya gitu, gitu. Jadi boleh istilahnya sama dengan pertandingan lah ya, sama pertandingan. Nah, silakan gitu. Kalau saya insya Allah lah ya. Nah, ya walaupun saya udah ada ilmunya, kan ilmu tuh pasti sebetulnya Mas Surya. Contohnya gini, ilmu itu kan bagikan kunci, contohnya kunci 8, itu kunci 8 pasti pas, pasti kena, pasti nyambung. Ya, jadi tidak diputar-putar dulu kayak kunci Inggris. Memang dia punya kunci atau punya ilmu, tapi kunci Inggris harus disetel-setel dulu, kan begitu. Jadi beda. Karena saya mempelajari ilmu itu, kenapa? Makanya kalau yang tidak paham nganggapnya sombong. Karena apa? Itu istilahnya. Karena dua itu juga tidak sembarangan. Ada dua muhul ibadah, ada doa silahul mukminin. Kalau baru muhul ibadah masih jauh untuk dikabulkan. Tapi udah silahul jadi pedang, berarti doa itu udah jadi pedang, makanya siap untuk perang. Perang tidak berdengan doa bahaya, udah ketembak duluan mau berdoa. Nah itu bedanya. Gitu. ya ini ada tadi ya masih tuaan jin lah. Oke. Untuk ini ya, untuk siapa? Untuk Cahaya Har ya, Cahaya Har tadi itu uh, mungkin kamu punya ini ya, punya rasa atau punya suka dengan seseorang yang tiba-tiba itu ada rasa di dalam hati tetapi belum ditunggu-tunggu itu dinanti-nanti belum melihat secara nyata itu semuanya melihat Kang Wahyudi nih ternyata belum cocok melihat si lain belum cocok melihat Kang Toyo belum cocok siapa ini jodoh saya kan gitu ya teruslah berdoa ya saya itu obatnya itu ya 200 ya untuk jus 99 lah, dulu itu sampai ribuan itu malah view-nya ya naik turun lah biasa. Oke, untuk Kang Anwar sendiri dalam eh, apa namanya perjalanan goib ya perjalanan goib itu kan sangat luar biasa ya. Nah, kira-kira nanti kita ke gunung ke gunung Betul. Tugel itu apa kira-kira ini pokoknya resiko tanggung sendiri gitu aja ya Kang ya Iya, perjanjian. iya, begitulah gitu istilahnya. Kamu sendiri gitu ya, gitu. Ya mungkin kalau cuma nonton mah nggak masalah lah, cuma nonton aja. Tapi kalau memang punya keilmuan gitu, coba ya harus betul-betul siap-siap aja lah ya gitu ya istilahnya. Tapi ya saya juga tidak mau lah apa ada korban. Nggak apa-apa, saya duluan lah. Mereka nonton juga boleh lah ya. Mungkin saya bersendiri lah yang langsung berhadapan dengan dia dan langsung dituntaskan lah ya untuk pembuktiannya gitu kan istilahnya gitu. Tapi kalau mau dia mencoba-coba juga ya silakan ya gitu gitu. Karena gini saya pernah ya. Bentar ini kayak penting nih. Dari Amizat Kang, istri saya udah 5 tahun, istri saya belum sadar. Maksud saya belum sadar ini
kesurupan atau geblak seperti orang bilang sukmanya, atau itu saraf. Saraf sehingga seperti seolah-olah itu kayak linglung gitu loh, itu kan saraf. Nah, kalau saraf itu maksudnya ke medis. Nah, secara medis itu ada namanya herbal. Ya, kalau pernah yang saya praktekkan dulu saat saya teman-teman saya itu atau yang belajar di sini, saya suka herbal, yaitu jadi telur ayam kampung sama pepaya, itu pepayanya yang mentah ya, dibelah, terus telur kampung itu ditaruh di dalam pepaya, terus ditutup lagi, terus dibakar, kira-kira telurnya itu setengah matang. Setelah itu dicampur daun kelor, itu kan banyak vitaminnya ya, banyak vitaminnya juga, terus dicampur madu. Nah, itu diminum 3 kali sehari ya. Jadi kan penuh gelas itu nggak penuh ya, paling setengah lah ya, diminum ya, Ini dua Egi, kali ya. ini Egi Pramana, Bandungnya di mana? Ya, nanti telepon aja lah ya. Nah, ya, telepon aja. Insya Allah lah saya lah, walaupun jarak jauh lah ya. Insya Allah lah ya. Karena saya udah ya paham lah ya gitu. Nanti ketahuan. Makanya nanti saudara yang kesurupan itu langsung megang HP, telepon dengan saya. Tapi kalau nanti dia seperti kestrum, bergetar atau gimana, nggak perlu kaget, nanti saya terangin gitu. Karena itu saya mungkin salah satu sukma saya suruh masuk ke badannya, menit itu ada apa aja di badannya, ada jin apa aja gitu. Ya, jarak jauh aja lah ya, kasihan lah, jangan nanti harus ada transportasi ke sayanya. Banyak yang udah jarak jauh juga, banyak lah ya. Kecuali kalau memang ini harus saya ke sana. Maksud cara ke sana itu contohnya seperti kalau memang dia itu salah satu sukmanya ada ditahan di alam jin, raganya ini dimasuki istilahnya jin-jin semacam jin pesugihan ya. Nah, gitu. Tujuannya untuk apa? Karena jin ini kalau memang dihantam begitu saja, jin itu kan jahat. Jadi pas dia keluar itu membawa salah satu organ tubuh di badan orang itu ya. Yang disakitin itu, nah itu yang jahatnya itu. Begitu. Jadi istilahnya tetap aja ada tandanya. Jadi kalau dia udah sembuh juga akan kembali lagi penyakitnya karena dia udah nandain salah satu organ tubuh kita diambil, walaupun kan secara akhirnya tidak terasa. Contohnya orang yang sering sakit kepala, ada salah satu sarafnya di otak kepala dia ambil, diputusin gitu kan istilahnya, pasti walaupun udah sembuh tapi ada selalu sakitnya. Itu pengalaman saya, makanya saya sering masuk ke raga-raga orang yang sakitnya dulu, jadi itu di dalam itu ada apa aja gitu kan istilahnya gitu cara Iya. pengobatannya ya. Nah, itu saya serius Bang Anwar lihat sukma saya. Ya nanti itu ya untuk nanti bisa lah video. Nanti boleh nih si Kang Tayo nih, Tayo atau Mbah Semar, biasanya ini ganti nama jadi Sang Sangari 78 ya. Ini Saya nih apa memaafkan Erdab Sangari. 087, tolong Kang Anwar lewat YouTube Anda, bisakah Anda strumus? Ya, saya dulu waktu live saya udah bilang ya, saya juga tidak mau cuma ngebohong, ngedabrus lah bahasanya ya, dan malu juga ya, buat apalah. Saya kan udah bilang saya sukma belum ke sana, tapi saya udah ngirimkan pasukan gaib saya. Saya kan udah bilang ke pasien-pasien, ke murid, Pak Anwar udah ngirim belum? Udah ngirim. Tujuannya apa? Jadi untuk menjaga jangan bom-bom tertentu biar tidak meledak, tidak terlalu banyak korban. Itu. Oh, ternyata udah 2 minggu kebuktian bahwa banyak bom-bom tidak meledak. Saya kirimkan, aku bukannya bohongan, gitu kan istilahnya. Jadi gini aja. Makanya untuk pembuktiannya, yang tadi pertama sering kesurupan tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, di situ ada orang pesugihan, di rumah sering bayar hilang uang. Potokan aja rumahnya. Kalau sampai di rumahnya ada kehilangan lagi uang, saya ganti 10 kali lipat. Hilang 1 juta, saya kasih 10 juta. Hilang 100, saya kasih 1 juta. Gitu aja ya. Saya gitu. Bukan untuk pamer, tujuannya untuk biar Anda ini sebetulnya ada solusi-solusinya gitu. Nah, dengan adanya Boka Jaya ini, YouTube ini, saya tujuannya kata Mas
Surya itu harus berperan lah. Ini saya berperan dengan cara saya lah ya, gitu. Harus ada kontribusinya ya, gitu. Saya siap menolong. Untuk Batini itu sebenarnya ada sosok wanita itu yang hampir menyerupai Putri ya, dalam mungkin itu Hotam atau siapa tadi. Saya mencoba untuk menganalisis apa yang ada di dalam tubuh Cahaya Hartati ini, seperti ya kalau dibilang Ratu itu sih bukan ya, hampir mirip seperti itu, tetapi beda ya, lebih apa namanya, secara saya amati karena saya juga udah pernah ketemu juga ya, kendalikan kontrol emosinya, karena saat emosi itu apa omongnya itu kadang suka bablas nih untuk Cahaya Hartati ini. Kontrol terus, meditasi supaya bisa mengendalikan apa namanya nafsu kita. Nafsu itu kan bukan harus nafsu itu ya, nafsu itu kan bisa ada namanya keinginan itu adalah nafsu. Keinginan seperti apa yang terlalu berlebihan ya, keinginan ingin itulah, ingin apalah, harus dikontrol ya. Terus wiridnya ya, walaupun sampean non muslim ya, menyebut nama Tuhan lah ya, lebih mendekatkan lagi ya, supaya dalam apa energi sosok itu tidak mempengaruhi secara jasadnya, kita harus menyimbangi energinya itu ya, seperti itu. Ini untuk saya buka sedikit aja nih buat Cahaya tadi. Oke ya, nanti di rencanakan saja Kang Anwar, nanti siapa aja yang mau ikut, dan ya syukur-syukur semuanya Kang Anwar kesini hari Jumat atau hari Sabtu. Nah nanti malam minggunya kita atau apa namanya, kita paginya kita live ya. Kalau udah ada Kak Anwar, nanti biar minggunya terus ke Cilacap, dan orang-orang yang dekat mungkin bisa merapat ya, jadi kita bisa ada ininya ya. Pangeran kamu Nurwastuti itu pangerannya. Gimana nih narasumber tersesat-sesat. Nah untuk tugas lain kalau mau ikut silahkan ya, kita tunggu dan kita buktikan juga nih. Dari saya nggak bisa melihat foto-foto sampean di Arianda Narendra ya itu ya. Jadi kita bisa melihat secara entah itu bodang atau apa, yang penting dengan cara kita ya, dengan cara jadi kita pejam mata sebentar itu rasa itu ada gambaran kita interaksi seperti apa ya nantilah. Saya sih jarang ya mau itu, karena Mbak Hartati ini juga skriberku pertama ya sama Kampung ini. Untuk Kang Lukman mana nih, biasa ada saweran dari Kang Lukman. Kang Lukman udah 2 malam ini udah hadir ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu, apalagi sibuk ya. Sehat selalu Kang Lukman, salam dari saya ya. Oke, kembali lagi nih Kang, untuk ya, Kang Anwar. Apakah kira-kira nanti Satrio Piningit ini akan muncul ke publik, ataukah memang hanya tersembunyi terus nih? Menurut sampean seperti apa? Ya, menurut saya karena sudah tidak akan tersembunyi, sudah tidak dipingit lagi gitu ya, dari pingit. Tapi ya itu harus memang sesuai dengan ramalan, mau dari hadisnya itu bencana di mana-mana, gempa di mana-mana. Kalau Joyobo juga sama lah ya, ada huru hara begitu. Nanti akan munculnya itu dengan ada gempa, bencana, huru hara di mana-mana, kan begitu istilahnya kemunculannya itu. Makanya apa, biar bahasanya lah mungkin teka-tekinya dari Allah ini kebuka lah ya. Gitu kan nantinya gitu akan buka. Tapi pada sebutnya udah dari orang-orang dulu, zaman dulu orang-orang wasik itu diterangkan bencana huru haranya udah sampai di mana. Sekarang orang ngomong wah ini bohong-bohong karena nggak muncul-muncul kan.
belum seberapa parah, ya, belum menyeluruh kan. Hanya daerah juga sekian gitu kan, sekian. Bukan nanti kan betul-betul mengerikan gitu kan, betul-betul mengerikan. Kalau Rasulullah udah namanya bilang bencana di mana-mana, berarti kan bukan hanya goyangan-goyangan saja, betul-betul korbannya yang betul-betul kalau dalam ininya mungkin udah tidak terhitung jumlahnya kan begitu.